الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sampai pada sore hari ini waktu New York tentu. Dan mudah-mudahan pada yang sangat mustajab ini karena hari ini adalah hari Jumat, yang kedua dalam bulan Ramadan, dan pada hari Jumat adalah bulan yang sangat mustajab khususnya sejak asar sampai terbenam matahari. Mudah-mudahan pada hari ini kita mendapatkan keberkahan bulan Ramadan, keberkahan dan barokahnya hari Jumat, dan berkahnya waktu menjelang terbenam matahari. Selalu kita ucapkan alhamdulillah, dan itu harus dari hati kita yang dalam. Kebanyakan kita hanya mengucapkan di lisan saja, tapi tidak di hati, dan insya Allah kita akan bahas pada hari ini insya Allah. Salam dan salawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bersalawat, berdiri, duduk, berbaring, bukan hanya menyebut nama Allah, tapi bersalawat khususnya apabila kita mendengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita masuk klasifikasi orang-orang yang bakhil. Ketika Rasulullah SAW bertanya, tahukah kamu orang yang bakhil, yaitu pelit? Tahu Rasulullah, yang tidak mau memberikan sebagian apa yang dia miliki? Bukan. Di antara umatku ada yang pelit, yaitu orang-orang yang mendengar namaku, dia mendengar nama Nabi Muhammad, tapi tidak memberikan salam salat kepadaku, yaitu tidak mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan wasallim. Kalau salli wasallim, kalau Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau udah salli wasallim. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita tetap masih membahas tentang kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Cinta itu letaknya di sini. Di mana-mana kalau sudah gambar hati, itu menggambarkan cinta. Dan itu adalah salah satu pilar yang sangat fundamental dalam ketakwaan, yaitu rasa cinta. Rasa cinta. Dan inilah yang sekarang kita akan bahas, dan insya Allah besok pagi waktu New York, yaitu pas kuliah subuh hari Sabtu, ataupun pas sebelum iftar, sebelum maghrib waktu Indonesia, hari Sabtu, mungkin sore hari nanti, kita akan melanjutkan kajian tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pada hari ini kita akan menerangkan bagaimana kita bisa menggambarkan rasa cinta di dalam hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak-bapak, Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas bagaimana hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, dia berdialog dengan hatinya, ya. Dan kita ingat ketika Nabi Zakaria dia berdoa wa nada rabbahu nidaan khafiyan, ya Allah, dalam hati yang sangat lembut dikatakan ya Allah, dia berdoa nidaan khafiyan. Kalimat khafiyan ini, nidaan khafiyan ini adalah hati yang berbicara. Begitu juga di dalam ayat Al-Quran ada istilah khufiyah. Dan khufiyatan adalah bagaimana kita berdoa kepada Allah dengan hati kita yang paling dalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada istilah khufyan, ada istilah khufyatan, ada istilah khifatan. Ini yang harus kita kaji pada hari ini, sehingga kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada nidaan khufyan. Nidaan khufyan itu tidak harus teriak-teriak, ya, tidak harus melafazkan dengan suara yang keras. Dan ketika kita sholat, kita bahasanya adalah sir, tanpa suara. Kalau Nabi Zakaria dikatakan nada rabbahu nidan khufyan. Khufyan itu adalah tidak pakai suara, dengan hati. Nah, disinilah hari ini kita akan berbicara tentang hati, bagaimana berdoa. Kemarin kita sudah gambarkan bagaimana seorang hamba Allah dia bertaubat dengan hati yang paling dalam. Dan kisah-kisah tentang ini amat sangat banyak sekali. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala,
Ketika kita kemarin yang sudah kita bahas sebelumnya adalah kok susah berzikir, susah membaca Al-Quran, susah sekali khusyuk. Kita bahas adalah tentang dosa-dosa kita. Karena yang maha suci, yang maha tinggi, yang maha dahsyat kemuliaannya, tidak bisa kalau orang itu berbuat maksiat, yang bersih tidak akan bertemu dengan yang kotor. Maka kita banyak beristighfar. Istighfar bukan dengan lisan, tapi dengan hati. Maka ada istilah redaksi nanti bicara tentang hati. Maka ada istilah qalban saliman. Ya. Ada lagi redaksi Al-Quran itu kan ada redaksi hadis. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang membawa hati yang bersih. Tidak ada manfaatnya ketika orang itu sudah wafat menghadap Allah, mau hartanya, mau anaknya banyak, hartanya banyak, nggak ada manfaatnya semua kecuali membawa hati yang bersih. Subhanallah. Maka ada istilah qalbun salim. Nah, qalbun itu di dalam bahasa Arab berbeda dengan bahasa Indonesia. Ya. Qalbun itu bahasanya adalah yang paling inti. Qalbun. Gitu. Ada redaksi dalam Al-Quran, walau qulubun la ya'qiluna biha. Mereka punya hati yang mana mereka tidak berpikir dengannya. Subhanallah. Di mana-mana akal yang berpikir, tapi kok ada istilah hati. Maka kata-kata qalbun adalah inti daripada manusia, termasuk di dalam pikiran, termasuk di dalam jiwa, termasuk di dalam hati. Dalam bahasa digabunglah namanya qalb. Dan di dalam bahasa Arab qalbun itu adalah sesuatu yang berubah, gitu kan. Kalau saya membaca Al-Quran, misalnya saya mengambil Al-Quran, saya membalikkan lembaran ini, uqallib, membalik-balikan uqallib, itu membalikkan. Jadi hati ini selalu berubah. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita dalam perilaku kita itu berangkatnya tentu dari sini, dari hati dan pikiran. Semua yang kita lakukan, kecuali orang yang gila. Sekecil apapun berangkatnya dari sini. Kita mau seandainya kita mau prasmanan ataupun ini makanan banyak, saya mau makan yang itu, ini sudah ada. Jadi ketika kita dekat makanan, seandainya saya mau makan kurma, buah kurma, di situ ada buah kurma, ada buah macam-macam, saya mau ngambil kurma. Ini sudah ada kurma, maka kita bergerak untuk mendekatkan kepada kurma itu. Maka gerakan manusia, perilaku manusia berangkat dari apa yang dia rasakan. Sama ketika seandainya di sini ada gelas, gitu kan, kita pegang gelas, panas sekali. Pas kita lihat di dalamnya air panas, maka rasa panas yang ada di luar adalah aktualisasi dari apa yang ada di dalam. Maka perilaku kita sesungguhnya adalah gambaran apa yang ada di dalam diri kita. Dan yang ada di dalam diri kita inilah yang dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, yang di dalam diri inilah yang harus kita set up. Sebuah pertanyaan yang sangat sederhana sekali. Tapi untuk menjawabnya butuh, kalau istilah software, butuh proses loading ya. Ada jiwa, ada raga. Pertanyaannya, raga yang mengikuti jiwakah? Raga mengikuti jiwa, jadi leadernya adalah jiwa, atau jiwa yang mengikuti raga? Itu sebuah pertanyaan. Coba Bapak Ibu pikir, raga yang mengikuti jiwa, atau jiwa yang mengikuti raga? Sangat mudah sekali. Saya pakai peci ini, saya pakai baju yang putih ini, kemudian saya pakai jas. Ini namanya raga semua. Itu adalah panggilan jiwa. Cocoknya saya pakai baju putih, pakai peci. Walaupun ada peci yang lain. Oh iya, ini bagus pakai ini. Jadi sesungguhnya raga itu mengikuti jiwa. Ini makanan banyak, nggak mungkin tiba-tiba, ini kurma, ya udah ngambil kurma. Nggak mungkin dadakan seperti itu. Pasti di sini sudah ada kurma, makanan banyak. Gitu. Subhanallah. Kita naik mobil, naik motor, naik kendaraan apapun. Saya mau menuju, saya kalau dari sini, dari New York, saya mau ke New Jersey. Saya mau ke Jersey. Seketika saya mengambil kunci, saya mau ke New Jersey. Ada keinginan di sini, pikiran dan hati kita, saya mau ke sana. Naik mobil. Maka raga itu mengikuti apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Leader, dia sebagai pemimpin. Dan itulah pertanggungjawaban nanti di akhirat. Subhanallah. Dan ketika nanti orang-orang, na'udzubillah Allah mastur, orang-orang digiringkan api neraka ketika di akhirat kelak,
Pikirin mereka. Apa kata-kata mereka? Mereka mencaci maki syaitan. Ini gara-gara kalian syaitan menggoda aku sehingga aku berbuat maksiat dan aku merusak nikmat gara-gara engkau. Apa kata-kata syaitan? Ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'utukum fastajabtum li. Hai manusia, aku ini tidak berkuasa terhadap kalian. Aku ini, kata syaitan, hanya mengajak kalian, menggoda kalian. Kalian ikut, salah kalian. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan kami, jangan mencerca-cerca kami, jangan menghina-hina kami, jangan mencela-cela kami. Celalah diri kalian sendiri. Yang disebut dengan anfusakum. Fala talumuni walumu anfusakum. Anfusakum ya jiwa kalian, salah kalian. Nah inilah yang harus kita lihat. Nah, kalaulah kita sudah menjawab pertanyaan bahwasanya siapa yang pengikut, siapa sebagai pengikut, siapa sebagai pemimpin? Jawabannya adalah yang pemimpin adalah jiwa kita, hati dan pikiran kita. Pengikutnya adalah raga hanya mengikuti. Tidak mungkin kita satu meja, kita masuk restoran. Satu restoran kita ngambil menu, mau makan apa? Gitu kan. Oh, saya mau makan bubur aja. Oh, saya makan ini. Di sini kayaknya bubur. Di sini sudah ada gambar bubur. Barulah keluar kata-kata bubur gitu. Seandainya gitu. Di sini sudah kata-kata, wah, saya mau makan daging kambing. Keluarlah kata-kata itu karena di sini kayaknya anak kambing. Keluar kata-kata kambing. Tidak mungkin Anda ngomong tanpa dari hati dan pikiran, tidak mungkin. Bolehlah Anda makan. Nggak mungkin ya, kita makan ada kambing ya udah kita makan aja. Nggak mungkin, pasti ada dalam hati pikiran kita. Jadi semua perilaku adalah berangkat dari hati pikiran. Kita masuk mall, masuk pasar. Wah, itu tas bagus sekali. Maka kita mendekat dengan tas itu, akhirnya kita beli tas. Wah, itu jam itu bagus. Saya membutuhkannya. Akhirnya Anda, karena di sini ada keinginan. Hati dan pikiran kita, maka raga, badan kita melangkah pada titik itu. Karena apa? Karena jiwa dan pikiran kita. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya. Kalau memang jiwa ini adalah sebagai leader, dan raga ini sebagai follower, sebagai pemimpin, dan raga ini hanya mengikutin saja. Coba perhatikan dalam kehidupan kita. Kos, modal kita itu banyak untuk raga kah atau untuk jiwa? Maintenance kita, pemeliharaan, perawatan, itu banyak untuk raga kah atau untuk jiwa? Bayangkan. Itu sebuah pertanyaan. Waktu dan pikiran kita untuk jiwa kita atau untuk raga kita. Padahal raga itu akan menjadi tanah dimakan cacing. Masuk tanah, selesai. Secantik-cantiknya wanita digosok pakai apapun gitu kan. Mau pakai wardah sekalipun. Mau pakai apapun gitu. Tetap dia akan menjadi tua. Sekuat-kuatnya orang, tetap dia akan menjadi lemah. Sehebat-hebatnya orang, ya lama-lama akan menjadi ubanan. Gitu. Istri saya nanya, oh ini udah ubanan mas? Ya udahlah ubanan, nggak mungkin kita nggak ubanan. Lama-lama juga ada uban. Kullu syai' halik. Semua akan hancur. Kita akan menjadi tanah, jiwa kita, ruh kita ini akan ada pertanggung jawaban. Subhanallah. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, betapa banyak orang memperhatikan raga, padahal raga adalah pengikut. Masya Allah. Disinilah kita akan mengerti maksudnya daripada khufiyatan tadarruan atau nidaan khufiyan itu maksudnya apa, nidaan khufiyan itu apa? Itu baru kita mengerti. Oh, Nabi Zakaria idza nada rabbahu nidaan khufiyan, dia berdoa dengan nida khufi. Apa maksudnya khufi di sini? Yang lembut, karena pembangunan jiwa. Maka ketika orang-orang yang wafat dan mereka dijamin surga, sudah jaminan surga, sudah diputuskan oleh Allah surga, ketika dia mau wafat dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Raga akan menjadi membusuk, habis. Allahu akbar. Nah, di sini kita mencoba jangan sampai kita kos ataupun modal kita, biaya hidup, kos ataupun modal. Modal itu termasuk waktu, pikiran, ya apapun lah. Semua yang disebut dengan modal, itu jangan sampai lebih kita berikan kepada raga, melupakan jiwa. Zaman sekarang kita lihat, orang begitu hidup penuh dengan, Masya Allah, materi yang berlimpah.
Dan kita melihat banyak orang-orang yang harta yang jauh lebih daripada kita. Tapi tidak jaminan tuh di hidupnya lebih nikmat. Tidak ada jaminan. Saya ini hidup di Mentawai. Ya. Tinggal di sana. Awal-awal saya tuh hidup di sana, saya perhatikan bagaimana mereka hidupnya Allah. Gitu kan. Ini awal-awal. Waktu itu Yayasan Aksi Peduli Bangsa jauh belum terbangun. Saya hidup di sana, tinggal di sana, hidup di bawah pohon, mandi di sungai. Saya lihat orang-orang primitif. Ya. Orang-orang yang hidup mengandalkan hutan. Lapar ke hutan, kenyang ambil, bikin sagu, makan sagu dia makan gini saja sudah. Apa ya? Kalau enggak ya paling singkong dia bikin, ataupun ada lagi makanan apa itu, ya makanan-makanan begitu aja lah gitu kan. Dia tidak berpikir hidup yang bagaimana, mereka happy-happy saja gitu. Dan jauh lebih sehat daripada kita gitu. Saya melihat, tapi mohon maaf, mereka seperti ya kebutuhannya ngapain sekolah, ngapain hidup mewah, ada semua di hutan. Dia tidak memikirkan apa-apa dan punya keyakinan ya tentu jauh dari agama. Maka masuklah orang-orang Vatikan, orang-orang Katolik mengkristenkan seluruh datar Mentawai semua. Di atas 97% mereka kuasai 90% lebih. Ada yang mengatakan 97, Allah alam. Dikuasai oleh mereka. Jadi orang primitif dia masuk gereja, telanjang masih telanjang. Dia tidak mengerti, roh tidak diperhatikan. Mohon maaf, apa bedanya dengan binatang? Disinilah sebentar kehidupan hedonistik yang luar biasa, kehidupan hedonistik, kehidupan yang serba mewah. Tidak usah ke Jakarta lah, kita berangkat aja ke kota Padang saja. Listrik begitu banyak. Ya. Bahkan tempat-tempat mall, ada tempat diskotik, permainan anak habis listrik. Sementara di pelopok mata mereka tidak ada listrik, bayangkan. Ini saya tidak mengkritik pemerintahan Sumatera Barat, tapi ini kenyataan. Belum tentu orang yang kehidupan hedonistik itu lebih nyaman daripada kehidupan yang di dalam hutan. Ini berbicara raga semua. Maka itu kita berbicara tentang ruh. Padahal kita sudah sepakat bosnya, kita ini digerakkan dengan apa yang kita rasakan, yang kita pikirkan, yaitu jiwa. Nah, bapak-bapak ibu yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dalam berdoa, berdialog kepada Allah, itu adalah jiwa kita. Nidaan khofiyan, tadarruan wa khufiyatan. Ada kalimat tadarruan wa khufiyatan, ada kalimat tadarruan wa khifatan. Nanti kita akan dalami lagi. Ini pembenahan jiwa gitu. Maka jangan sampai berdoa tanpa hati. Apalagi dalam budaya kita pegang mic gitu kan. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita berdoa sama-sama untuk si fulan yang sakit, mudah-mudahan bla 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 ataupun apalah. Sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bacanya seperti Anda sedang ngapain? Waladhdallin amin. Ayo kita sama-sama doa. Alhamdulillah wa hamdu wa yafiku mazidah kama min baghi jalal wa sultani. Ini apa ini? Doa seperti apa gitu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Apa lagi ini? Doa seperti apa seperti ini? Kalau Allah dulu kita seperti itu, buang, itu sudah dibuang. Istilah saya di uninstall, buang. Berdialoglah dengan Allah dengan jiwa kita. Bapak-bapak, ibu yang subhanallah, ini penting buat kita. Maka kemarin saya katakan betapa banyak orang berzikir dengan lisan, tapi bukan dengan jiwanya. Maka ada kasus yang kemarin kita ceritakan, akhirnya kenapa tidak ada perubahan? Saya sudah berdoa, apa yang dibilang Pak Ustadz, saya sudah berdoa. Berdoa bagaimana? Saya sudah doa ini, sudah. Apa hatinya? Hatinya seperti apa? Saya kasih doa contohnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa Nabi Yunus, dia sudah berzikir, tapi bukan dengan berzikir hati, dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dengan lisan. Ataupun disebut dengan Rabbana zalamna anfusana. Dia doanya Nabi Adam alaihissalam. Dan seterusnya, saya bilang, cara berdoa itu dengan hati. Dengan hati kita yang paling dalam. Bapak-bapak ibu yang punya Al-Quran, dia punya Al-Quran, tolong buka surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ya, nanti dibuka, yaitu ayat yang ke-205. Kalau zaman sekarang kan tinggal ini aja, ya dibuka coba lihat redaksi Al-Quranul Karim. Surat Al-A'raf. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita ini kadang-kadang melupakan bahwasanya ada perintah-perintah Allah
Di dalam ayat-ayat Al-Quran, bagaimana kita berzikir, dijelaskan. Nanti konsep zikir besok saya akan lebih dalam lagi. Mudah-mudahan mudah dicerna oleh Bapak-Bapak Ibu. Saya berbicara, tadi ada kritikan yang cukup, Pak Arifin bisa nggak menerangkan dengan direm sedikit, jangan cepat-cepat ngomongnya. Oh ya sudahlah. Tapi mungkin bawaan saya ngomong cik, 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 saya mau cepat, karena di sini wah banyak banget yang mau dikasih. Yaitu itulah kekurangan saya gitu. Kalau ngomong paling cik, cik, cepat sekali. Sekarang saya mencoba untuk berbicara pelan-pelan gitu kan. Baik, kembali tadi. Redaksi Al-Quran tentang berzikir. Wazkur rabbaka fi nafsika. Redaksinya wazkur rabbaka fi nafsika. Berzikirlah, ingatlah Tuhanmu di dalam jiwamu, nafs. Tapi di dalam, mungkin dari surah Al-A'raf ya, nanti dibuka 200, verse 5. Fi nafsika itu ada yang mengatakan dia dalam hati kamu. Ada yang mengatakan dalam jiwaku, gimana? Nah, itu. Jadi yang dibangun itu ini. Memang ketika ada orang datang kepada Nabi Muhammad SAW, syarat Islam banyak banget nih, gimana? Oke, bisa nggak atu aja mewakili semuanya? Kata Rasulullah mengatakan, la yazal lisana qaratan bidzikrillah. Jadikan lisan Anda selalu basah dengan berzikir pada Allah. Dan ini hadis pernah saya terangkan sebelumnya. Dan ternyata orang-orang yang selevel ini dari pertanyaannya saja, levelnya itu masih dalam lisan. Maka kemarin saya sudah katakan, qalatil arabu aman, orang-orang Arab baru datang kepada Nabi Muhammad SAW, kami telah beriman. Muhammad, datanglah Jibril. Qul, katakan hai Muhammad kepada mereka. Qul lam tu'minu. Kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi kalian baru Islam doang. Walamma yadkhil imanu fi qulubikum. Dan iman belum masuk dalam hati kalian. Qulub, hati. Insyaallah. Oleh karenanya ketika redaksi Al-Quran, wadhkur rabbaka fi nafsika. Berzikirlah, ingatlah Tuhanmu di dalam jiwamu. Bentukan jiwa, di dalam hatimu. Ada dua. Tadarruan, ya Allah, ya Allah. Jangan merasa paling tinggi. Jangan merasa hebat. Jangan merasa suci. Ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah. Kita betul-betul tadarru. Betul-betul. Maka itu salat menghadap ke bawah, kita melihat begini, melihat ke bawah. Ketika kita ke kiblat, di sini. Yang penting adalah hati kita bersama Allah. Tadarruan wa khifatan. Nah, ada kalimat wa khufyatan, ada kalimat wa khifatan. Kalimat wa khifatan ini adalah dia ada rasa takut, ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah gitu. Aku banyak dosa, ya Allah, takut tidak diterima amal ibadahku. Aku takut apa murkamu, ya Allah. Ada rasa takut. Rasa tadarru dengan khufyah, satu kesatuan. Ini dalam surat Al-Af 205. Jadi ada rasa takut. Takut apa, ya Allah? Takut kita ini tidak diterima. Subhanallah. Bapak-bapak, ibu yang cinta Allah SWT, jangan-jangan ada perilaku kita yang sangat dimurkai oleh Allah, tapi menurut kita itu hal yang kecil. Sehingga Allah tidak mengabulkan doa kita. Buat kita biasa-biasa saja. Ini sebagai contoh. Buat kita kecil, tapi buat di mata Allah besar. Yaitu putus hubungan silaturahmi, udah putus, gak ada urusan dengannya. Gak mau ngomong lagi sama dia. Gak ada cerita. Putus. Atau seorang suami dengan istri. Istri melakukan perilaku yang bikin suami marah. Dia tertidur, sholat malam, nangis, bangun sholat malam, nangis. Semua tidak diterima. Amal ibadah tidak diterima. Diangkat hanya illa shibron. Hanya sejengkal. Ini hadis Rasulullah SAW. Maka itu kita takut, ya Allah, aku minta ampunan dari dosa-dosa yang aku tidak ketahui, yang Engkau ketahui. Wa nastaghfiruka min kulli ma ta'lam. Aku minta ampun, ya Allah, dari perilaku yang menyebabkan aku dosa, yang mana Engkau ketahui, aku nggak tahu. Disinilah Bapak-Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita mencoba untuk membina hati kita. Ini dalam surat setelah Al-A'raf kita lanjutkan. Jadi ada tadarru. Maka itu ketika kita sholat, melihat ke bawah, ya Allah, betapa kecilnya, betapa hinanya. Dan insya Allah besok pagi, waktu New York, saya akan terangkan sampai titik ini. Ya Allah, itu namanya tadarruan. Merasa tidak ada apa-apa, la haula wala quwwata, melihat ke bawah, ya Allah. Dan mungkin Anda sholat walaupun depan Ka'bah, Anda melihat Ka'bah gini. Oh, bahaya. Kenapa orang ada toh, orang melihat Ka'bah, orang Turki. Wow, orang Arab, gimana? Tetap ke bawah. Gitu. Sampai pun Anda tidak tahu kiblat,
tidak tahu kiblat. Anda naik mobil, naik pesawat, naik kereta, ya sudah Allahu Akbar. Saya menghadap yang maha tinggi, aku maha rendah, maha kecil, maha hina, yang disebut dengan tadarruan. Rasulullah SAW sholat di atas onta, padahal karena logika sederhana, turun aja dari ontanya, onta diikat. Tapi kenapa Rasulullah sampai di onta? Oh ternyata setelah sekian abad baru ketahuan. Nah, zaman sekarang orang naik pesawat, naik kereta api, naik mobil, banyak kendaraan. Nah, mau tidak mau kita harus sholat di kendaraan itu. Dimudahkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Fa inna tuwallu fatsama wajhullah. Di mana Anda menghadap Allah, di situ ada, di mana Anda menghadap, di situ ada Allah. Wa ma'akum aina ma kuntum. Kiblat hanya untuk pemersatu saja. Bukan berarti kalau kita salah langsung tidak tolak apa ente salah kiblat, enggak begitu gitu kan. Karena apa? Kita berbicara hati kita dengan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita tadarruan khifatan, ya Allah, ada rasa takut, aku hina, aku banyak dosa ya Allah. Wa dunal jahar, tidak perlu keras-keras karena yang dibentuk adalah hati kita. Dunal jahar tuh nggak usah pakai keras-keras banget. Kecuali memang disunahkan karena sallu kama ra'aitumuni usolli. Ada yang pakai jar, ada. Maka ayat ini bukan berarti menggugurkan dalil lain hadis. Maka itu tidak boleh pendekatan parsial. Nggak boleh. Nggak boleh. Jangan Anda pakai dalil ini, habis sholat nggak boleh pakai suara imam. Diam aja. Kalau nggak bid'ah haram. Enggak. Jangan begitu. Setiap dalil ada konteksnya. Ya, setiap dalil ada konteksnya. Maka dilihatlah semua dalil secara komprehensif, secara integrated, secara utuh, jangan secara parsial dan putus-putus. Maka dilihat. Maka dikatakan wadunal jahr minal qaul, enggak usah pakai keras-keras. Bil ghudwi wa asar. Kenapa pakai pagi dan petang, pagi sore? Kenapa? Karena saat itu Allah menunjukkan bagaimana dahsyatnya yang tadinya gelap gulita menjadi terang benderang. Yang tadinya terang benderang diputar oleh menjadi gelap gulita. Di sini kekuasaan Allah yang dahsyat. Tetapi itu menjadi hal yang biasa, padahal itu luar biasa. Disinilah banyak perintah-perintah Allah yang kita abaikan sehingga hati kita tidak terbina. Dan kata-kata yang terakhir dalam ayat ini, wala takum minal ghafilin. Jangan sekali-sekali Anda termasuk orang-orang yang ghafilin. Ketika kita, ya Allah, dalam hati ini, ya Allah, aku tidak ada apa-apa. Taduran, ya Allah, aku takut engkau murka kepada aku. Takut betapa banyak dosa-dosa yang telah aku lakukan. Redaksi Al-Quran, jangan sekali-sekali Anda termasuk orang-orang yang lupa. Ghafil. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata ini hati-hati kita. Maka dalam pergaulan pun kita harus set up. Jangan kita bergaul dengan orang-orang yang melupakan Allah. Kita akan hanyut. Kita saja yang sudah berzikir, itu diwajibkan mengikat kepada orang yang soleh. Anda bergaul ngobrol, apalagi curhat. Aduh, curhat sama orang yang berbuat maksiat, habis lagi. Selesai. Semakin digiring oleh setan. Semakin digiring oleh setan. Dan orang yang berbuat maksiat itu, wah nasihatin yang kagak benar. Udah, semakin jauh dari Allah, gelap. Subhanallah. Istrinya Nabi Lut, gaulnya pada orang-orang yang nggak benar. Istrinya Nabi Nuh, gaulnya dengan orang-orang yang tidak benar. Ujung-ujungnya istrinya semuanya masuk neraka. Padahal Rasul itu sudah mendidik sedemikian rupa. Karena pergaulan itu lebih penting. Nabi Nuh berapa tahun? Dia berdakwah aja 950 tahun. Tapi lingkungan istri, lingkungan anak di set up sedemikian rupa. Sehingga dia memusuhi ayahnya. Anak memusuhi ayahnya. Istri memusuhi suaminya. Lingkungan, padahal sudah dalam rumah tangganya. Lingkungan itu penting. Maka wala takum minal ghafilin, jangan sekali Anda termasuk orang-orang yang lupa kepada Allah. Nah, kita men-set up inilah kita berzikir. Nanti bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, redaksi ayat Al-Qur'an yang lain. Ud'u rabbakum, mintalah kepada Tuhanmu, berdoa ya Allah. Tadarruan, merasa kecil, wah khufyatan. Khufyah itu bukan khifah. Khufyah itu artinya adalah dengan lembut, dengan sir, berbicara tentang jiwa. Tadi bilang khifatan rasa takut karena sudah di muka dimai, ya, berzikirlah kepada Tuhan fi nafsika, dalam jiwa kamu. Yang tadi ayat yang 25. Pada surah Al-A'raf ayat 55, surah Al-A'raf yang lain pada ayat yang 55 mengatakan mintalah kepada Tuhanmu dengan tadarru, dengan rasa kecil, tidak berdaya, la haula wala quwata illa billah, wa khufyah. Khufyah itu diam.
Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Maka kita mencoba untuk berdialog dalam hati kita setiap saat. Diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah selalu berzikir fi kulli ahyani, selalu mengingat Allah setiap saat. Kita menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita semua. Nabi Muhammad SAW adalah figur kita. Kalau Rasulullah SAW berzikir setiap saat, kita berusaha untuk apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kita ikuti. Nah, berzikir itu dengan apa? Dengan hati kita yang dalam. Ketika dengan hati, Masya Allah, Anda ungkapkan bebas, Anda ungkapkan sebebas-bebasnya. Kalau bahasa kita, ngobrol. Tapi dengan hati. Jadi ketika kita duduk, berdiri, atau berbaring, ya Allah, isi hati kita dengan Allah, 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 Allah. Entah dengan, ya Allah, aku ini banyak dosa, ya Allah. Ampuni dosaku, ya Allah. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu minadh-dhalimin. Ya aku salah, ya Allah. Hati kita yang paling dalam berbicara. Itulah yang harus kita lakukan. Bapak-bapak, ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau cerita. Cerita ini cerita yang menyedihkan, ya. Suatu hari ada orang, saya di pengajian, dia lagi sakit katanya, Pak Ustaz. Oh sakit, ya sudah kita ke sana yuk, gitu kan. Karena kita dekat dengan jemaah. Sampai rumahnya sangat mewah, ya. Masuklah di situ. Habis itu, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dengan siapa ya? Saya, Bu, saya Arifin. Arifin siapa? Arifin Jaringan. Pak Arifin Jaringan. Ustaz Arifin Jaringan. Ustaz Arifin? Iya, masa lupa? Iya. Ini siapa? Ini siapa? Satu-satu ditanya namanya. Ternyata dia udah lupa. Duduk, silakan duduk. Udah duduk nih? Masuk rumah. Ini siapa ya? Ditanya lagi. Saya Arifin, Bu. Arifin Jaringan. Yang ngajar di pengajian di Masjid X. Oh iya, apa kabar Pak? Sehat? Ini siapa? Lu saya kan teman ibu. Lu kan saya masih ada saudara dengan ibu dan seterusnya. Oh iya. Dia cerita. Berarti ini ya sudah ila ardhal umr. Redaksi Al-Quran jadi pikun, dia lupa. Apa yang diceritakan? Yang diceritakan adalah harta. Uang. Saya punya uang. Begini. Ada yang minjam uang. Ada yang minjam uang begini. Diceritakan bla bla. Tentang hartanya. Si Anu dia punya uang, minjem uang, saya kasih pinjam sekian. Katanya mau diganti, nggak diganti. Minjem lagi sekian juta, tambah lagi besar. Ya kita kasih, nggak diganti, coba udah sekian juta. Kan rugi saya, katanya dia mau janji, udah selesai. Habis itu, ini siapa ya? Saya Ustaz Arifin, Ibu, ya Allah. Yang ini, tadi kan udah kasih, diulang lagi. Ibu sehat. Katanya saya dengar, ya saya sehat. Saya kasih tahu ya, dulu ada orang, dia cerita yang persis tadi, masalah uang lagi. Dalam hati saya, ya Allah, doakanlah aku ya Allah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah gambaran hati ketika dia masih aktif semua, organ tubuh masih aktif semua. Hatinya jarang diisi dengan Allah. Hatinya hanya uang. Harta, dunia. Ketika ini shutdown, ini enggak beraktif. Jiwa yang berbicara, hati yang berbicara. Hati itu penuh dengan materi. Sana ya Allah, jauhkanlah aku. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, saya teringat dengan ayah saya. Ayah saya adalah imam masjid Baitus Salam. Sampai wafat, dia adalah sholat imam masjid setiap hari ya, sholat 5 waktu di situ. Sampai beliau sakit. Ketika itu dengan ibu saya di kota Tegal. Singkat cerita, kecelakaan masuk selokan, naik mobil. Ternyata di sini ada yang pecah, udah nggak bisa gerak lagi. Habis itu dibawa ke rumah sakit, kemudian saya langsung dari Jakarta ke Tegal, berangkat. Bapak saya sudah hilang ingatan semua.
Pak, ini Arifin Pak, nggak kenal. Ibu saya datang, ini ibu istrinya. Nama ayah saja lupa. Itu 1 tahun 7 bulan. Orang kalau di ICU, luar ICU, rata-rata di ICU, gitu kan. Udah nggak ingat sama sekali. Bayangin bapak-bapak ibu. Bukan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Lebih daripada itu. Setahun, 7 bulan. Tapi yang luar biasa, Bapak, dia lupa nama dia, nama istrinya, nama anaknya, lupa siapa. Tapi hanyalah ayat Al-Quran keluar dari mulutnya, hanya baca Al-Quran. Dia tidak ingat siapa-siapa. Bahkan ketika saya mandikan, karena tinggal, akhirnya saya bawa ke Jakarta, saya masukkan ke rumah sakit A, akhirnya nggak benar rumah sakit A, saya masukkan rumah sakit B, rumah sakit C, dan seterusnya. Kemudian saya bawa ke tempat tinggal saya tinggal di apartemen Kebagusan City di Pasar Minggu. Saya set up sedemikian rupa seperti ICU. Kemudian saya beli mobil hanya untuk jadi ambulan ayah saya gitu kan. Karena dikit-dikit pakai ambulan, dikit-dikit pakai ambulan gitu. Jadi kita mandikan, dibawa ke kursi, di WC kita mandikan. Dia hanya berzikir aja. Dan mati saya, ya Allah. Lupa semua, tapi ayat Al-Quran. Barulah saya mengerti redaksi Al-Quran. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan sungguhnya kami menjaganya. Maka saya selalu ingatkan bapak-bapak ibu, masukkan Al-Quran dalam hati kita. Kita cinta Al-Quran setiap saat membaca Al-Quran. Walaupun masih kurang, minta kekuatan dari Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika ya Allah. Duduk hanya berzikir. Apa yang dia hafal keluar semua. Namanya lupa. Nama istri lupa. Hanya Allah berzikir. Saya ingat sekali kalau deketin kuping kita lagi membaca Al-Quran. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu'an wa akrim nuzulahu. Bayangkan. Apabila hal itu terjadi pada diri kita. Dan selama ini hati kita tidak kita set up untuk berdialog dengan Allah setiap saat. Apa yang terjadi, na'udzubillah, ada kecelakaan sehingga kita hilang ingatan, kemudian kita berbicara tanpa kita sadari hanyalah harta, uang, dan itu terjadi pada jemaah saya. Yang lainnya, ketika dia sakit, ketika dia sembuh, dikasih nasihat, dipanggilkan ustadz, wah pengajian, tidak mau dia. Dengan sombongnya dipakai hadis Rasulullah SAW. Hadis Nabi dipakai tapi untuk kesombongan. Dalil dipakai tapi untuk kesombongan. Apa dalilnya? Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah masuk surga. Udahlah, nanti papa gampang lah. Nanti anak-anak ketika papa mau wafat kasih tahu aja la ilaha illallah. La ilaha illallah masuk surga, enggak usah capek-capek. Biasa aja lah. Kalian yang ngaji. Bahkan ada ke tanah suci, ke tanah suci ibadah. Anak-anak suruh ibadah ke masjid, dia nggak ke masjid, di hotel. Akhirnya anaknya, ayo pak, papa yang punya uang kalian tuh, ayo ibadah yang banyak. Kalau papa mah kapan aja bisa kesini, terserah papa. Sebegitu. Tahu Anda ketika wafat, anak-anaknya hanya mengatakan, ayo pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak bergeming la ilaha illallah. Ini jauh kejadian ini, jauh. Tahun 90 berapa saya lupa. Yang terjadi dia hanya menyebut mobilnya. Waktu itu mobilnya Jaguar. Mobil yang miliaran. Mobil mahal dulu. Sampai sekarang sih mahal. Mobil-mobil mahal disebut. Hartanya. Tanah di sini. Udah nggak usah mikirin itu. La ilaha illallah. Sampai wafat. Hanya disebut hartanya. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena tidak terbiasa dengan berdoa, berzikir dengan hati. Berzikir itu bukan di sini, tapi di sini Bapak-Bapak Ibu. Berdoa itu bukan hanya di lisan, tapi dengan di hati. Maka ketika kita ucapkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din, yang membolak-balikkan hati. Maka itu qalbun adalah suatu hal yang bisa berubah-ubah. Tadi saya gambarkan berubah-ubah. Inilah dalam Al-Qur'anul Karim maksudnya. Ala bidzikri tatmainnul
qulub. Dengan berzikir hati Anda menjadi tenang. Kenapa? Karena sifat daripada qalbu adalah berubah-ubah, Bapak-Bapak Ibu. Maka kita ingat pada Allah Azza wa Jalla, kita set up pemimpin kita. Siapa? Jiwa kita. Raga itu hanya mengikuti. Subhanallah. Maka ketika saya ingat ayah saya, dia berzikir dalam keadaan sakit. Dia tidak ingat hanya baca ayat kursi, baca surat. Saya baca ayat-ayat yang dihafal, ya Allah, saya hanya bisa menangis, Pak. Kemudian saya panggilkan anak-anak yatim, karena saya melihara anak yatim sekitar 52 waktu itu. Ya, kita melihara anak yatim, kita bangun dengan rumah, kumpulkan semua di apartemen, berdoa, dia menitikan air mata. Saya ingat dia menitikan air mata sambil mengikuti zikiran anak-anak yatim. Nyambung, tapi bicara yang lain tidak nyambung. Nama Bapak siapa? Tapi ketika Al-Quran nyambung, ya Allah. Mudah-mudahan hati kita penuh dengan Allah. Hati kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Kita tidak tahu, bisa saja kecelakaan terjadi pada diri kita. Sehingga hilang ingatan ini. Saya bertanya kepada Bapak Ibu. Pernahkah Bapak-bapak, Ibu-ibu tertidur, kemudian mimpi. Di dalam mimpi itu Anda selalu berzikir. Mengingat Allah Azza wa Jalla. Sampai terbangun. Luar biasa. Karena mimpi itu tidak bisa di-set up, diatur. Allah berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Subhanallah. Sampai terbangun, oh saya lagi tidur. Pernahkah terjadi seperti itu? Kalau terjadi seperti itu, berarti hati Anda sudah ada cahaya yang dikuasai oleh zikir, sudah terbiasa dari alam yang nyata yang Anda sadar, sampai alam yang tidak nyata pun Anda berzikir. Suatu saat ketika hilang akal ini, na'udzubillah, seandainya Anda masuk ICU ataupun apa, hilang akal, itu Allah dalam hati kita karena terbiasa. Itulah Bapak-bapak Ibu yang akan menjawab ketika kita nanti dalam kubur. Man rabbuka? Allah. Siapa yang engkau agungkan? Allah, bukan harta lagi. Itu yang harus kita bangun. Maka itu ketika kita berzikir tadhuruan wa khufiyatan, dengan merasa kecil, dengan hati yang paling dalam, yang di dalam jiwa kita yang paling dalam. Perhatikan redaksi Al-Quran. Walaqad khalaqnal insana. Ini dalam surat Qaf. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan kami mengetahui apa yang terbesit dalam jiwanya. Ma tuwaswisu bihi nafsuh, nafs, jiwa. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat dari urat yang ada di leher ini. Dan kami telah menciptakan manusia. Kami mengetahui apa yang terbesit, ma tuwaswis bihi nafsu, nafs jiwa kita. Bapak Ibu cinta Allah. Ketika kita sholat, Allahu Akbar. Anda pikir Allah tidak tahu bahwasanya Anda sedang memikirkan masakan? Tahu. Allahu Akbar. Anda memikirkan pekerjaan, Anda memikirkan jemuran, mungkin pakaian belum disetrika ataupun belum dipel rumah ataupun apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anda melafadzkan nama Allah. Duh, nanti masak apa? Oh, ini tadi udah dikasih garam apa belum? Anda pikir tidak tahu? Allah tahu. Menurut kita itu hal yang remeh, akan tercatat. Arifin Jariningrat. Pada tanggal sekian, hari ini, tahun ini, bulan ini, jam sekian, detik sekian, dia sholat sedang memikirkan makanan. Begitu.
tercatat rapi semua. Tidak ada satu catatan pun. Subhanallah, bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan dipikir kita salat asik-asik aja mikirin ini. Assalamualaikum, selesai, alhamdulillah. Tidak, Bang. Allah melihat hati kita. Bahkan lebih dekat daripada urat yang ada di leher ini. Saya heran, lebih dekat ini urat yang ada di leher ini di dalam, bukan dekat. Saya dekat dengan jam ini, saya dekat dengan kursi. Di sini ada whiteboard, dekat itu namanya. Saya sudah jauh dari mobil ada di luar sana, tempat parkir mobil. Karena ini masjid ada tempat parkirnya. Itu mobil ada mobil Pak Sunarto, ada mobil kawan-kawan. Jauh, itu jauh. Kalau dekat itu sih, nah ini lebih dekat dari yang ada di dalam leher kita. Ini maksudnya apa ya? Bapak-bapak ibu tahu maksudnya apa? Ini adalah pita suara. Kita mengucapkan, kita berbicara, apa kabar kamu? Dengan pita suara terdengar. Ada pita suara di sini. Kalaupun ada penyadapan, disadap, penyadapan, seandainya ada teknologi yang canggih, ada chips masukkan ke sini, merekam semua apa yang kita ucapkan, berandai-andai. Apakah chips yang dimasukkan ke sini ataupun alat yang dimasukkan ke sini itu bisa menyadap hati dan pikiran? Dan Allah lebih dekat daripada yang ada di sini. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Di jam berapa sekarang? Sudah jam 7 ya, di Indonesia sudah sholat, mungkin sudah sholat maghrib. Nah, kita ini dalam menghadapi kehidupan ini harus interaksi yang sangat kuat dengan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita betul-betul berdialog dengan Allah dengan hati dan pikiran kita. Jangan sampai kita tidak merasakan dialog setiap saat, berdiri, duduk, ataupun berbaring. Maka itu ketika kita berdiri, duduk, berbaring, subhanallah, berdialog, ya Allah, Engkau maha, ngobrol, bebaskan. Aku banyak salah ya. Alhamdulillah segala puji bagi Engkau. Aku tidak punya setitik pujian pun. Walaupun aku punya harta, punya jabatan, punya titel, sekalipun ada saya seorang presiden, seorang raja pun, ya Allah, pujian milik Engkau bukan milik aku. Begitu caranya. Ngobrol. Terus berdialog sehingga hati kita Allah. Sekarang mumpung sehat. Ayo kita bangun jiwa kita dengan Allah. Modal kita set up hati kita. Istri kita, suami kita, anak kita set up semua untuk membangun jiwa kita. Itu yang harus kita sadari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita selalu berzikir pada Allah, nanti hati ini sudah dekat dengan Allah. Nauzubillah, ketika datang sakit sehingga ini betul-betul shutdown, nggak bisa aktif lagi, hati kita selalu bersama Allah Azza wa Jalla. Itu terkata kita selalu bersama Allah Azza wa Jalla. Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu, bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama membangun hati ini, jiwa ini bersama Allah. Kita sudah berzikir, saya kasih Allah ma'ati nafsi taqwa, ataupun apa, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dengan hati, bukan dengan lisan. Walaupun tidak diucapkan, dengan hati kita. Baca Al-Quran, ya Allah, aku cinta Engkau, ya Allah. Aku membaca firman-firman, ya Allah. Jadikan Al-Quran itu dalam Rabi'u qulubina, menjadi pelipur hatiku, ya Allah. Itu doa. Jadikan Al-Quran itu aku cinta, ya Allah. Membaca Al-Quran, terus cinta Al-Quran. Cinta Al-Quran, baca Quran. Nanti ketika dikubur, pegangan hidup Anda apa? Al-Quran keluar. Itu yang harus kita bangun, bapak-bapak ibu yang cinta Allah SWT. Baik. Bapak Ibu yang cinta Allah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu mengagungkan Allah, selalu memuji Allah dengan hati dan pikiran kita, bukan hanya dengan lisan. Kita coba nanti di dalam sholat. Sebentar kita sholat maghrib, mungkin di Indonesia masih pagi, mohon maaf saya lupa. Sholat duha nanti sebentar lagi. Kita sholat, coba berdialog dengan Allah dengan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu redaksi Al-Quran, waratul Qur'ana tartila, baca Al-Quran pelan-pelan. Supaya apa? Supaya jiwa itu terbina, terbangun. La tuharrik bihi lisana kali ta'jal lebih.
Jangan gerakan lidah cepat-cepat ketika kita membaca Al-Quran. Yang sedihnya membaca Al-Quran cepat-cepat. Gitu kan. Berdoa cepat-cepat yang tadi itu. Marilah kita sama-sama baca Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kapan membina jiwanya? Kapan kita bina jiwanya? Sekarang bapak-bapak, ibu yang cinta Allah SWT. Lihat. Ini pengalaman. Saya dikenalkan dengan seorang X. Taruhlah Mr. G. Hartanya itu Pak, Masya Allah, ratusan miliar. Sampai anaknya dikasih 100 miliar, masih ada sisa. Saya dipercaya, saya panggil. Dekat dengan saya. Allahu Akbar. Makannya begitu, minumnya begitu, karena dia kena kanker. Setiap harinya bergaul dengan perawat. Perawat di rumahnya tuh, alat-alat kesehatan semua. Ya Allah, dia bisa berjalan paling nonton TV. Kosong. Apa yang dipikirkannya? Duit lagi. Investasinya gimana? Investasinya udah dikit lagi mati. Allah. Udah dikit lagi mati. Uang lagi, investasinya gimana? Ini harga yang diinvestasikan di sini 100 miliar, bagaimana perkembangannya? Ini, bayangin, uang ratusan miliar, itu hanya isu doang. Memang punya uang dia, legalitasnya punya, hanya kertas doang. Dilihat juga enggak. Orang kaya sekaya-kayanya. Ini orang ini makan aja udah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya yang lihat, ya Allah, makan hanya ini. Ini nggak boleh Pak Ustaz. Saya nggak boleh, ini kan kena kanker. Bla ini nggak boleh. Bolak-balik ke luar negeri hanya untuk hampir lagi wafat, ke luar negeri hanya untuk berobat. Bayangkan. Lagi sehat begini ngobrol, masalah uang lagi. Akhirnya wafat. Apakah dibawa uangnya? Jadi kalau di sini hati kita dikit-dikit uang. Betul kita harus cari kerja. Saya tidak akan bahas itu. Bagaimana Ustaz kalau kita nggak kerja nggak bisa makan? Saya tidak bahas. Siapa yang mengatakan tidak kerja? Kita harus kerja. Rasulullah kerja keras. Walaupun pada Ramadan kerja keras dia. Berkeringat. Saya tidak akan bahas ini. Ini konteksnya beda. Kita bahas tentang bagaimana kita men-set up hati kita, pikiran kita. Jangan sampai bapak-bapak ibu kita akan hilang ingatan ini hanya harta lagi. Karena ini akan terbawa. Hati kita akan kita bawa. Lihat redaksi yang tadi saya sudah bacakan. Yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari tidak akan datang pada kalian, tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Harta kalian tidak manfaat, keturunan Anda tidak manfaat, banyak hartanya dan manfaat illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali membawa hati yang bersih, yang sehat. Berarti yang dipertaruhkan adalah jiwa kita. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita bagaimana men-set hati kita. Kita punya harta, ya punya modal ini. Tolong perhatikan jiwa kita lebih banyak. Bapak-bapak ibu, saya berpakaian, Anda beli pakaian, Anda beli apapun aksesoris dalam tubuh kita. Kadang-kala ya udah mahal lah, nggak apa-apa lah. Coba harta itu tadi untuk men-set hati kita. Caranya gimana? Bersedekah, itu set up jiwa. Oh iya. Maka itu ada istilah zakat. Ada zakat. Zakat itu membersihkan jiwa kita. Membersihkan jiwa kita dengan bersedekah. Oh ya iya, sedekah itulah membersihkan jiwa kita. Jangan membersihkan jiwanya berzikir, tidak. Buat apa kita membangun kesalahan individual vertikal tapi tidak membangun kesalahan sosial? Kotor kita. Maka nanti suatu saat pada suatu hari nanti saya akan terangkan takwa itu seperti apa. Ini baru masa kesalahan individual vertikal. Taruhlah harta itu di jalan Allah. Kenapa? Itu namanya memberikan pelayanan, merawat, maintenance jiwa. Dengan apa? Dengan bersedekah. Di mana Anda pelit, disitulah jiwa Anda kotor. Tahu di mana? Surah Al-Ma'arij. Ini pernah saya terangkan. Kalau tidak salah tadi pagi saya terangkan. Ataupun waktu sehari di Indonesia. Innal insana khuliqa halu'an idza massa syarru jazun wa idza massal khairu manun ilal musallin alladzina ma'ala salatim da'imun. Surah Al-Ma'arij. Dalam surat Ma'arij. Jadi dalam surah Al-Ma'arij itu dikatakan sesungguhnya manusia itu ada dua sifat. Ada dua sifat, yaitu dia apabila mendapatkan kenikmatan, dia kikir. Apabila dia mendapatkan kesengsaraan, dia berkeluh kesah. Dia berkeluh kesah. Oh ya? Iya, makanya tadi kan aku kasih Oh, Ustaz udah buka Ustaz.
Saya tidak diberitahukan oleh ini. Mohon maaf. Enggak, saya pikir masih semangat Ustaz, jadi saya nggak mau potong. Enggak, jangan. Kalau dia berbuka dalam Islam. Oh maaf, Iya. Mungkin. Baik, kita tutup dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next Pak, diingatkan saya 5 menit sebelumnya Pak. Oke, terima kasih. Siap.